Oke, selamat sore menjelang malam untuk Bapak Ibu sekalian. Terima kasih atas kehadirannya. Sebelumnya saya tegaskan dulu bahwa acara ini adalah inisiatif sendiri. Artinya bukan dari pihak PT AJS yang mengundang atau dari direksi PT AJS yang mengundang. Ini sama sekali tidak. Ini adalah acara inisiatif sendiri, begitu. Di sini tidak ada kaitannya dengan bahwa hadir perwakilan AJS di sini, tidak ada sama sekali. Tidak. Jadi ini inisiatif dari mitra atau rekanan yang selama ini merasa belum selesai urusannya dengan AJS, ya kan, dalam tanda petik belum selesai urusannya dengan AJS, begitu. Sebenarnya cukup banyak yang bisa hadir di sini, tapi ada beberapa LPK yang tidak hadir. Kemudian ada lagi rekanan seperti apa tadi saya sampaikan, konveksi, itu tidak bisa hadir juga. Nah, jadi sekali lagi saya tegaskan, ini adalah acara inisiatif sendiri yang bukan undangan dari PT AJS ataupun direksi AJS. Di sini tidak ada perwakilan dari PT AJS sama sekali, gitu. Bahkan keberadaan saya di sini juga bukan mewakili PT AJS ataupun mewakili direksi PT AJS, tidak. Keberadaan saya di sini adalah bahwa merasa dalam hal ada urusan yang belum selesai ini, saya pada pihak yang banyak mengetahui, pertama. Kemudian juga secara moral terpanggil untuk supaya urusan ini bagaimana bisa diselesaikan, gitu. Nah, tetapi secara kewajiban materi tentu saja memang harusnya pihak PT AJS yang menyelesaikan, begitu. Nah, jadi mudah-mudahan di forum ini kita bicara nantinya bisa berujung kepada pengembalian materi atau pembayaran hak bayar yang memang harus dibayarkan sama pihak AJS kepada mitra atau rekanan PT AJS, begitu. Nah, ini juga untuk teman-temannya mitra yang tidak hadir, minta maaf dan mohon nanti ada update-nya, katanya begitu. Iya. Mohon ada update-nya. Nah, ini kan saya juga sering ditanya, karena mungkin sebelumnya dianggap bahwa saya adalah memang di manajemen AJS, jadi sering ditanya. Meskipun sejak akhir Januari saya sudah tidak lagi mengikuti kegiatan atau aktivitas di AJS. Memang secara sendiri saya menyatakan mengundurkan diri, begitu. Tidak ada dalam hal ini proses fired atau pemecatan, tidak ada, begitu. Mungkin Bu Desmi tahu hal itu ya, tidak ada. Tetapi saya pikir waktu itu baik buat saya mengambil langkah diam sambil mundur. PKWT yang sudah dibuat oleh tim HRD waktu itu juga nggak ditandatangani, meskipun ada bukti rekaman video ketika yang bersangkutan bilang di Alam Sari 3-4 hari juga selesai, kan gitu. Itu yang nggak bisa itu bukti, itu kan nggak bisa dipungkiri bahwa kami sudah mempersiapkan PKWT. Sebenarnya kalau bicara anak-anak itu statusnya apa, itu statusnya sebenarnya anak-anak itu udah karyawan AJS. Kenapa? Pertama, dari internal AJS sendiri sudah melakukan proses pengadministrasian tenaga kerja, ya kan? PKWT-nya sudah dibuatkan, meskipun belum ditandatangani, itu kan sepihak, kelalaian direksi. Orang PKWT sudah, harusnya pengawas Ditnaker juga melihat, ketika sudah dibuatkan, meskipun belum ditandatangani, ya kelalaian dong. Orang sudah dipekerjakan, kenapa nggak ditandatangani kontrak atau PKWT? Harusnya kalau dia paham mengenai undang-undang ketenagakerjaan. Karena kalau enggak, orang bekerja tanpa kontrak jadi permanen. Ini harusnya banyak tahu tentang hal ini, gitu kan. Jadi ketika tidak ditandatangani, ya kelalaian. Akhirnya sudah persiapkan, ya kan. Jadi absensi sudah berjalan ketika kegiatan orientasi, training, ya kan, sosialisasi dan sebagainya. Bahkan sampai pembuatan rekening payroll juga dilakukan.
Ini merupakan rangkaian dari pengadministrasian ketenagakerjaan sebenarnya. Di rumahnya kita datangin nggak ada orangnya, kita udah masukin pagar, sama 167 udah kena. Jadi jangan sampai karena urusan yang tidak beres, psikologinya tidak baik, emosi yang ada, perbuatan pidana jadi dilakukan sama kita. Sebaiknya sebelum itu terjadi bisa dilakukan lebih dulu, sehingga ketika ada akses-akses yang muncul, kita sudah melakukan proses hukum terlebih dahulu, begitu. Nah, ini kami kembalikan ke forum, gitu. Mungkin bisa dari satu-satu pandangan dari misalnya klinik Sabta. Bagaimana Bu, kira-kira Bu pandangannya? Silakan. Kalau emang sebaiknya, karena ini kan udah udah melanggar hukum ya, ibaratnya kan udah tindak pidananya ada terus merugikan, dan kalau emang ada jalur hukum, lebih baik kita ke jalur hukum Pak, karena kalau nggak jalur hukum kita mau gimana juga susah, apalagi kitanya nggak kenal Pak Akbar, rumahnya nggak tahu, kita mau mencari dia belum pasti ada gitu. Itu kalau nggak tahu kapan. Kalau lewat jalur hukum memang bareng-bareng, nanti kan mungkin kalau kemarin kalau rencana pakai lawyer atau apa ya bisa lah nanti biar jalan gitu ya. Kita sih berharap ya ada hasilnya lah gitu loh, karena kan ya namanya berusaha berdoa gitu lah, hasil kita juga kan Allah yang menentukan, tapi kalau niat baik ya insya Allah lah kita juga dapat jalan gitu. Untuk program dari kontraktor Pak, mangga. Kalau dari BSG Pak sedikit saja sebetulnya Pak. Jadi pertama kami ingin secepatnya itu kembali Pak, yang namanya tagihan itu bagaimanapun caranya. Tapi secara langsung proses hukum pun berjalan Pak, karena dia sudah istilahnya melanggar Pak dengan kasih kemarin kita giro kosong itu kan sudah tindak pidana jelas sekali Pak. Itu ada bukti dari bank juga Pak. Nah, pertama itu Pak. Keduanya ya seperti saya bilang pertama, jadi bagaimanapun caranya ya minimal uang kita kembali dulu lah. Tapi proses hukum tetap berjalan. Dan justru di sini rekan-rekan vendor semua kita sepakat satu kata Pak. Bagaimana caranya supaya si Akbar itu kita secara tidak langsung puas juga lah, ngandang gitu, gimana caranya, karena jelas-jelas kan dia penipuan Pak. Keduanya yang penting kita uang kita kembali, seberapapun kita kembali lah kita terima. Kalau mungkin dia mau niat bayar ya oke lah, cuman kalau misalkan saya nggak bisa full bayar atau kita bayar setengah atau gimana ya mungkin kita terima dulu ya, apa-apa. Yang penting ada tanda kita kembali uang dulu dengan cara proses hukum tetap berjalan pidananya. Ya kalau misalkan secara langsung dia ngasih ya, kita kan hampir 500 lebih ya Pak. Mungkin dirasa berat juga karena kan yang lainnya kan di atas nilainya kan wah gitulah, hebat lah nilai tagihannya, invoice-nya. Ya kita juga sama. Jadi kalau dibiarkan si Akbar ya terlalu enggang kaki Pak, enak-enak kan dia molor kayak minum apa kan, enak juga dia kan. Sementara kita yang di bawah kan repot Pak. Sementara kita proyeknya bisa berjalan karena kita mikirkan terus AJS gitu. Jadi tolonglah nanti kita kesepakatan bersama bagaimanapun caranya. Pertama kita to the point aja Pak ya. Jadi kesimpulannya uang kita kembali, proses hukum tetap berjalan. Bu Desmi mungkin mewakili teman-teman LPK. Ini soalnya LPK. Ada yang hadir nih dari yang berapa tahun ada 5 tahun tapi nggak hadir nih. Kecuali Joya. Iya sama sih Pak, kalau kita sih ya begitu sama. Saya sih berpikirnya tadi gini, kita kan selama ini udah coba ya jalur kekeluargaan sudah gitu kan, ya udah ngemeng lah kita ibaratnya kan dari kemarin. Tujuan kita ya nggak munafik, kita pengen uang kita gitu kan, karena seperti kami terutama lagi Pak, kalau Bapak kan ibaratnya itu kan hanya berhubungan dengan pembayaran dan barang-barang mati kan. Nah kalau kami kan orang hidup nih Pak, yang kami kelola gitu kan. Nah uang mereka sudah masuk, ternyata mereka nggak kerja, ngejarnya ke kita. Dan secara psikis kita juga gimana ya namanya, anak-anak itu kita juga nggak salahkan. Dia datang bawa tukang pukul, dia datang bawa ormas, dia datang bawa segala macam ke kita. Nah ini kan udah beban buat kita ya, mental kita udah terganggu gitu. Nah
selama ini sih masih tetap kita coba kan dengan jalan kekeluargaan lah, seperti apa. Kalau memang harus seperti ini kita coba. Nah, karena memang sudah berapa bulan ini toh juga nggak ada penyelesaian, ya kita sih jalan terakhir memang ya kita jalur hukum aja. Karena biarkan polisi aja yang punya urusan nanti dengan dia. Kalau kita nanti kan seperti yang Pak Dodi bilang, saya ke sana, terus udah gitu nanti saya agak namanya ngomong itu kan kita nggak bisa atur Pak. Undang-undangnya udah jelas. Ya kan, saya nanti kena. Nah, daripada seperti itu ya udah, pilihan terakhir ya kita bikin laporan. Dan saya bikin kalau tujuan kita bikin laporan 50-50 tinggal. Kalaupun dia mau bayar, ya kita dapat. Kalau dia bilang saya pasang badan, ya paling tidak kita bisa melihat dia membusuk di penjara. Udah gitu aja sih kalau menurut saya, udah tinggal. Ya kan, kalaupun memang misalkan ya seini-ininya kita memang nggak dapat apa-apa, ya paling tidak saya bisa lihat kamu dengan penderitaannya, gitu aja sih. Ya kalau memang, kalau tujuan saya sih ya memang niatnya sih kalau bisa kembali, ya paling nggak berapa lah gitu, biar bisa dulu kita balikin ke anak-anak, ya kan. Dan yang lain-lain lah, Pak Dodi tahu sendiri kan selama ini kita komunikasi gitu loh. Beban juga kita kan, anak-anak itu gitu kan, kasihan lah, ada yang sampai gadein motor hanya pengen kerja, tiba-tiba nggak jadi kerja. Ya itu aja sih, kita sama kita juga udah sepakat sih, niatnya memang udah jalur hukum aja lah. Tapi Pak Budi kan minimal kan dia punya keluarga, ada mertuanya. Ya kita ini aja mertuanya Pak. Itu kan minimal dia ada keluarga, mertua, bapaknya. Mungkin dia punya aset juga Pak di sana. Dari Bella, perwakilan Kalau harapan saya cuman gimana ya Pak, gaji anak-anak aja, karena saya perwakilan daripada anak-anak ya, yang jadi korban udah masuk, udah dipekerjakan tapi tidak mendapatkan haknya. Nah, mereka sudah melakukan kewajiban, tapi sebagai perusahaan, pemimpin perusahaan, dia tidak melakukan dan membagi hak untuk anak-anak. Harapan saya, karena saya tidak ada sangkut paut yang lain ya Pak ya. Kalau untuk jasa saya itu saya nggak terhitung lah sampai terjadi seperti itu kan, mungkin karena sedikit besarnya ada jasa. Itu harapan saya, cuma ingin gaji anak-anak dibayar. Ya gitu loh. Jadi begini Pak, ada sedikit yang mau disampaikan ya. Ini belum lama ini ada salah satu anak yang chat menanyakan gaji ke Pak Akbar, ya orang tua daripada anak. Nah ini Akbar masih jawab untuk terkait penggajian dilakukan setelah Lebaran, sesuai dengan yang telah ditentukan investor. Seolah-olah yang punya hukum dia, orang lain nggak punya, gitu. Orang lain yang sedikit aja. Pada waktu itu saya sempat marah ketika ada beberapa perwakilan staf yang datang mempertanyakan soal penggajian. Nah itu sampai mau dikenain beberapa pasal pidana, misalnya pencemaran nama baik, perbuatan tidak menyenangkan dan sebagainya. Yang saya ketawa gitu kan, sampai saya marah waktu itu sama almarhum. Ini maksudnya apa gitu, kok kayak hukum dia yang punya, sementara orang lain yang jelas-jelas secara materi ya kita bicara dirugikan itu gak punya apa-apa begitu kan gitu. Nah jadi kesimpulannya, kalau Bapak Ibu sekalian di sini saya lihat 100% arahnya sepakat untuk proses hukum, ya harus dilakukan proses hukum itu begitu. Jadi